Jadi di sini, dan kali ini kita mau nge-review mobil yang sebenarnya ini mobil dagangan ya, atau ini mobil itu saya patungan buat beli mobil ini sama masnya saya. Ini adalah Toyota Grand New Avanza Veloz tahun 2016 yang versi manual dan 1500 cc. Jadi mobil ini tertinggi di kelasnya, dan harga sebenarnya ada harga yang lebih mahal lagi ya. Ini harga barunya sekitar 215 jutaan. Mungkin waktu itu ya saya juga browsing baru 2 kali web yang saya buka, itu barunya ini 200 sekian, sorry kalau salah. Terus kalau yang Matic itu lebih mahal sedikit ya, 225 jutaan, dan seperti itu ya tahun 2016. Oke, jadi ini saya beli mobil bekas. Rencananya mau saya jual lagi karena kebetulan pengen merambah bisnis ke sana. Semoga bisa lancar, amin. Dan konsepnya itu nanti adalah setiap mobil yang dimiliki buat dijual lagi itu bakal kita review dulu mobilnya. Dan reviewnya itu review ini ya, karena kan saya juga pakai juga, jadi review jujur bagaimana rasanya mobil ini dengan harga segitu, apakah cocok atau apakah worth atau apakah layak untuk dibeli. Jadi simak video ini sampai habis. Oke, jadi kita bahas dulu tentang ini Avanza. Jadi ini adalah tipe Avanza yang Grand, yang lampu depannya sudah proyektor ya. Jadi itu kalau Avanza Veloz yang 1300 cc itu lampu depannya belum proyektor, dia masih reflektor biasa. Tapi kalau yang 1500 cc itu dia udah udah proyektor headlamp. Terus ada rear defogger juga. Lanjut, posisi kameranya agak geser, nggak apa-apa. Jadi selanjutnya itu tentang mobil ini tuh juga ada rear defoggernya, atau lampu belakang kaca belakangnya itu bisa ada ininya ya, ada pemanasnya. Jadi kalau misal di dalam terlalu dingin, di luarnya ngembun, itu bisa dipanaskan, atau sebaliknya. Saya juga lupa mekanismenya seperti apa. Dan ini karena varian Veloz, jadi dalamnya itu warnanya hitam semuanya, dan menurut saya ini agak mewah ya daripada yang versi trim atau varian yang di bawah ini. Terus tahun 2016 ini, mobil 2016, di tahun 2020 ini harga secondnya berapa? Harga secondnya itu sekitar, kalau saya browsing di internet itu 175an, ada yang jual 180 juga, tergantung kondisi ya. Dan harganya sampai paling murah itu di 150-an ya, 140 sekian lah, tergantung kondisi. Terus dengan harga segitu kita dapat apa aja mobil ini tuh. Yang pertama, biasanya itu kalau orang nyari mobil itu yang pertama ditanya ini joknya berapa. Ini joknya 3 baris, jadi bisa muat 7 sampai 8 orang, tergantung ke ininya Anda ya, ke jiwa kemanusiaan Anda, mau memanusiakan manusia atau enggak. Kalau memanusiakan manusia diisi 6, kalau tidak memanusiakan ya diisi 7, kalau mau menyiksa diisi 8. Tapi ini adalah mobil 3 baris ya. Terus selanjutnya, mobil ini tuh sebenarnya ada kelebihannya. Selain karena dia mempunyai brand, ini sedikit terlalu subjektif ya. Kalau brandnya ini tuh bisa memberikan harga yang lebih tinggi ya, walaupun memang pasarannya berkata seperti itu. Tapi ya, mobil ini adalah mobil Toyota, jadi harga secondnya itu dia bertahan, entah karena mobilnya atau entah karena memang dia bagus ya. Karena setelah saya ngulik-ngulik di artikel itu, ini in my humble opinion ya, itu ide sebuah Avanza itu sebenarnya dari Xenia-nya dulu, dari Daihatsu. Tapi dia kerjasama juga dengan Toyota, dan ternyata yang laris Toyotanya gitu ya.
Jadi di angka penjualan tuh segitu. Nah, itu ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Jadi mobil ini tuh kalau dijual lagi atau kita beli baru dijual itu, dia tetap harganya tinggi ya, tetap dia dicari orang gitu, karena banyak peminatnya. Terus selanjutnya, ini adalah mobil penggerak belakang. Jadi apa istimewanya mobil penggerak belakang? Jadi kalau secara sederhana itu mikirnya, mobil penggerak belakang itu kan berarti fungsi roda depan dan belakang itu kan bekerja masing-masing. Yang depan untuk membelokkan saja dan yang belakang untuk menggerakkan saja. Jadi dia fungsinya hanya satu gitu ya. Dan itu ibarat kalau 4 orang bekerja tuh kita dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi kerjanya. Jadi mobilnya lebih nggak ngoyo, lebih enteng, alhasil mobilnya bisa lebih awet. Nah itulah bedanya kalau misal, nah itulah bedanya kalau mobil yang penggerak roda depan itu kan selain dia menggerakkan mobil, dia juga membelokkan mobil. Jadi ada mekanisme yang lebih rumit, dan itu secara pasaran membuktikan bahwa mobil yang berpenggerak depan itu harga jualnya bisa jadi, ini saya mengeneralisasikan ya, mungkin memang bisa jadi ada harga yang fluktuatif tergantung kondisi mobilnya juga, cuman biasanya mobil penggerak belakang itu lebih awet dan harganya lebih bertahan gitu bosku. Lanjut. Mobil ini tuh 1500 cc dan menurut saya cukup bertenaga, sudah cukup ya, karena bodinya yang enteng dan juga tidak begitu besar mobilnya. Jadi ini menurut saya sudah cukup, sudah lumayan. Karena kebetulan saya juga punya Pajero baru, punya Fortuner yang 2013 dan punya Toyota Hilux hardtop juga ada, Pajero yang lama. Jadi tuh pakai mobil ini tuh rasanya ya agak sedikit di bawah mereka yang ada yang pernah saya coba, dan itu menurut saya ya sesuai ya dengan budgetnya. Ini mobil 160-an 150-an juta dan ini worth it lah dengan harga segitu. Terus selanjutnya ini saya ngomongnya mungkin tidak berurutan, tapi yang jelas ini adalah review yang jujur karena saya pemakai langsung dan saya bukan sales, bukan apa, memberikan apa yang ini ya, apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami. Terus kelebihan selanjutnya adalah setirnya ini sangat enteng. Jadi itu mungkin ini EPS ya, electric power steering. Jadi bisa biasa pakai Toyota Hilux atau apa gitu, dia setirnya berat. Kalau ini entah kenapa setirnya enteng, dan menurut saya itu nilai plus karena tangannya jadi nggak pegel ya, mantap lah. Terus selanjutnya adalah AC. Nah ini adalah AC nya mobil ini tuh boleh juga dinginnya, jadi AC nya dingin, mantap, istimewa, dan apa namanya, nggak malu-maluin ya. Jadi kalau diisi orang banyak itu dia tetap dingin, AC nya bagus lah, mantap. Saya nggak mempersoalkan tentang AC. Terus ini mobil, oh iya, jadi pengalaman jual mobil ya, kalau jual Fortuner atau jual Pajero gitu kan, itu yang beli itu orang-orang yang hobi mobil, yang seneng gitu mobil ya. Cuman kalau jual Avanza ini, itu kebanyakan yang nanya adalah orang-orang yang mau usaha rental. Jadi itu mobilnya mau dibeli buat dia nambah armada dia gitu bos, gitu teman-teman. Jadi selain itu kita mungkin bakal ini ya, memberikan ya keburukan lah, atau sebuah mobil itu pasti nggak luput dari adanya kekurangan atau kesalahan, atau memang ini kurang dari yang lain gitu ya. Yang pertama adalah menurut saya mobil ini tuh transmisi atau kaki-kakinya itu belum sehalus mobil-mobil yang kayak Innova kayak itu ya. Jadi itu emang sedikit, orang Jawa bilang tenggrobyak. Terus transmisinya itu bunyi-bunyi, terutama kalau kita mundur ya, gigi atret itu bunyinya keras. Jadi itu agak sedikit mengganggu kalau saya itu.
Terus suara mesin itu menurut saya agak masuk ke dalam, mungkin bakal lebih bagus lagi kalau Avanza yang lebih baru itu dia lebih kedap lagi suaranya. Dan ini suara-suara dari luar juga masih masuk. Dan ini ya apa namanya, trim-trim plastik-plastik itu tuh terasa sangat murah ya. Ya emang ini mobil 150-an juta, bekasnya 160, barunya juga 200-an. Jadi ya wajar lah, tapi mungkin ini bisa diimprove, besok dikasih apa, kain-kain dikit gitu apa ya. Terus soal penyimpanan ini udah bagus banget, nggak kurang, nggak apa. Dan kekurangan mobil ini apalagi ya menurut saya ya, oh iya, ini mobil kalau dibawa kenceng, dibawa di atas kecepatan 100 gitu ya, itu mungkin agak sedikit ibaratnya itu kayak dia nggak nempel di aspalnya gitu loh, jadi itu kayak ngambang-ngambang gitu, melayang. Tapi it's okay karena menimbang mobil ini tuh emang punya bobot yang nggak begitu berat, karena bobotnya yang enteng, jadi ya it's okay, memang make sense gitu ya, memang wajar. Terus konsumsi bahan bakarnya ini tuh antara irit gak irit ya. Jadi tuh saya pernah bawa ini kuliah, seminggu sekali saya pulang gitu kan. Jadi tuh saya pakai Toyota Hilux itu 50.000 dia sisa dari Temanggung ke kosan, dari kosan pulang ke Temanggung itu saya isi 50.000 sisa. Tapi kalau ini dia 50.000 bener-bener habis ya. Jadi tuh saya isi 50.000, naik 2 kotak, pulang hilang 2 kotak. Beda sama ya, itu mungkin ini pengukurannya bensinnya tidak akurat, tapi kalau dilihat dari apa namanya fuel consumption emang 114 gitu ya, 114, 115 km per liter. Tapi kalau Hilux itu mungkin bisa 117, 116. Istimewa. Memang mesin 2K di Toyota itu saya sudah nggak ini lagi ya, nggak maido lagi itu sama mesin itu, emang istimewa. Terus selanjutnya, jadi itu kelemahan mobil ini selanjutnya adalah setir aslinya itu kan dari kulit ya, kalau Veloz ya. Kalau nggak Veloz itu setahu saya nggak kulit, dia karet biasa. Nah kulitnya itu tuh dia gampang mengelupas. Nah dia gampang ngelupas dan itu harus di retrim lagi. Tapi nggak masalah, karena di retrim lagi pun dia tetap bisa bagus banget. Walaupun nge-retrim ini harganya cukup mahal, 1 jutaan untuk satu setir, tergantung bahan, mau kulit asli atau kulit apa bisa juga. Selanjutnya tentang audionya ya, ini saya nggak tahu ya, ini audionya menurut saya ya pas-pasan, cukup. Walaupun ada tweeternya di depan sini, di pilar sini sama di pilar sana, cuman menurut saya ini masih kurang ya, kurang gimana gitu, entah insulasi suaranya atau apa, tapi saya merasa ini kurang jos gitu. Oke, mungkin segitu saja video review jujur saya mengenai Grand New Avanza Veloz tahun 2016 ini yang 1500 cc. Ya mungkin banyak kesalahan kata-kata yang frasanya nggak begitu benar, tapi maksudnya semoga Anda paham, tolong dimaklumi. Dan juga saya bukan reviewer profesional, hanya orang biasa yang ingin mereview karena punya sedikit ketertarikan di dunia seperti ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa saling membantu dan bekerja sama. Mantap, karena subscribe kalian adalah bahagia saya. Jadi oke, terima kasih. Satria Wijaya pamit. Salam safety driving bosku. Dah.